bahas, yaitu yang pertama ada apakah yang dimaksud dengan suatu objek dalam ilmu ekonomi Islam. Yang kedua ada bagaimana perbandingannya suatu objek dengan objek yang lain. Yang ketiga, apa saja yang dibahas dalam ruang lingkup suatu objek dalam ilmu ekonomi Islam. Yang keempat, yaitu mengapa perlu ada suatu objek dalam ilmu ekonomi Islam. Yang kelima, bagaimana prinsip dasar suatu objek. Dan yang terakhir, ada bagaimana fungsi dan peran sejarah dalam mengembangkan suatu objek dalam ilmu ekonomi Islam. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan suatu objek dalam ilmu ekonomi Islam? Yaitu, maslahah adalah segala bentuk keadaan ataupun perilaku yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Terdapat 5 maslahah mendasar yang diperlakukan oleh manusia, yaitu maslahah fisik, maslahah intelektual, maslahah intergenerasi waktu, maslahah agama, dan maslahah materi atau kekayaan. Ketika masalah dijadikan tujuan bagi pelaku ekonomi, maka arah dan tujuannya akan menuju titik yang sama, yaitu kesejahteraan hidup dan dunia dan akhirat. Karena masalah dapat diperbandingkan, maka akan mudah dalam menyiapkan alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dan penentuan skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan tiap level maslahah. Yang kedua, ada perbandingan suatu objek dengan objek lain yang identik antara utilitas dan maslahah. Yang pertama, sedih dan senang hanya didefinisikan pada tingkat individu, sedangkan maslahah dasarnya adalah mempertimbangkan manfaat dan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, utilitas itu menjunjung konsep subjektif yang diukur pada tingkat individu, sedangkan maslahah kriterianya objektif antara baik atau buruk masyarakat. Terus yang ketiga, utilitas individu bersifat relatif dan mungkin tidak konsisten dengan utilitas masyarakat, sedangkan maslahah individu biasanya konsisten dengan maslahah. Dan yang terakhir, utilitas tidak dapat diukur dan diperbandingkan, sedangkan maslahah bisa diukur dan diperbandingkan. Oke, selanjutnya ada apa saja yang dibahas dalam ruang lingkup ilmu ekonomi Islam. Itu terdapat konsep utilitas yang bersifat subjektif. Apakah faktor yang mempengaruhi seseorang membeli suatu barang itu sangat bergantung pada preferensi individu tersebut, seperti negara yang membuat, kenyamanan, prestis, dan lain-lain. Sedangkan di dalam konsep maslahah itu terdapat kriteria keputusan-keputusan terhadap konsumsi yang bersifat tetap untuk setiap individu. Nah, dari hal tersebut terdapat kepuasan. Kepuasan sendiri merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan. Sedangkan maslahah merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu fitrah atau kebutuhan. Nah, besarnya berkah yang diperoleh itu berkaitan langsung dengan frekuensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. Di mana semakin tinggi frekuensi kegiatan yang bermaslahah, maka semakin besar pula berkah yang akan diterima oleh pelaku konsumsi. Kemudian selanjutnya ada bagaimana prinsip dasar suatu objek. Nah, itu terdapat implementasi konsep maslahah dalam perilaku konsumsi. Misalnya ketika seseorang membeli tempat tinggal, itu maka pilihannya itu tergantung pada keinginan pribadi yang mempertimbangkan berbagai faktor subjektif. Itu seperti lokasi, harga, kenyamanan, tipe tempat tinggal, dan sebagainya. Selanjutnya ada fungsi dan peran sejarah dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam. Nah, itu tuh untuk mengetahui berbagai masalah kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan hukum Islam. Selain itu, untuk mengetahui berbagai masalah kehidupan umat Islam yang disertai dengan maju mundurnya kebudayaan Islam itu sendiri. Nah, mengetahui secara rinci dan tepat mengenai apa, siapa, kapan, di mana, dan dampak dari peristiwa tersebut. Yang selanjutnya ada apa itu ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam sendiri dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan
al-iqtisyad, al-islami iqtisyad, itu dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengkonsumsinya. Ekonomi Islam itu bisa diartikan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya itu diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Nah, menurut pendapat Aslim Hanif, bidang ekonomi dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama ada kelompok juris, yang kedua ada kelompok modernis, dan yang terakhir ada kelompok western trained Muslim economists. Kemudian ada pendefinisian perbedaan ekonomi Islam, itu ada menurut M.M. Metwali tahun 1993. Ajaran yang terdapat dalam Islam itu tidak hanya berkaitan dengan masalah ibadah saja, tetapi turut pula mengatur permasalahan kehidupan dunia yang dapat dilakukan oleh seorang muslim dalam kehidupan kesehariannya. Kemudian yang kedua ada Monzerkaf, itu bersifat interdisipliner, artinya kajian ekonomi syariah itu tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis, seperti matematika, statistik, logika, dan usul fikih. Mungkin itu saja, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi alokasi dan distribusi sumber daya alam yang diimplementasikan berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sesuai prinsip syariat Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat, Islam adalah ajaran yang meliputi akidah dan syariah, yang mana akidah Islam ini adalah akidah yang produktif, yaitu dapat memancarkan hukum syariah yang berfungsi sebagai solusi atas berbagai problem kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada perbedaan sistem ekonomi dan ilmu ekonomi. Sistem ekonomi merupakan pengaturan Islam dalam bidang ekonomi mencangkup seluruh kegiatan ekonomi. Dalam konteks pengadaan atau produksi barang, jasa, Islam mengaturnya termasuk dalam pemilihan teknologi berproduksi sesuai dengan nilai Islam. Ilmu ekonomi sebagai bagian dari sains dan teknologi bersifat netral, sehingga dapat dikembangkan dan digunakan dalam sistem ekonomi Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Namun, sistem ekonomi berkaitan dengan pandangan tentang kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi harta dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh pandangan hidup atau ideologi tertentu. Selanjutnya, bidang ekonomi menjadi salah satu bahasan di dalam pemahaman Islam terhadap fenomena ekonomi akan membentuk sebuah worldview berdasarkan 3 tahap berikut. Yang pertama, pembentukan fondasi, aksioma, dan premis. Yang kedua adalah subject matter, body of knowledge, mikro-makro, cangkupan dan batasan. Yang ketiga, sistematika konsep. Selanjutnya yaitu ada pendekatan hak. Sebuah studi menerjemahkan dan mengaplikasikan prinsip Islam dalam ekonomi. Sebuah studi tentang bagaimana manusia dapat mengaktualisasikan dan merealisasikan objek ekonomi Islam. Sebuah studi permasalahan ekonomi dalam sudut pandang Islam dan mencoba untuk menyelesaikannya dalam pendekatan kerangka nilai Islam dan kelembagaan. Sebuah studi tentang perilaku manusia yang bersangkutan dengan kehidupan ekonominya. Selanjutnya yaitu pendekatan fasi. Ilmu ekonomi Islam dapat dibandingkan dengan ilmu ekonomi konvensional dalam 3 aspek. Yang pertama yaitu the aim of study, yang kedua the approach of study, yang ketiga the scope of study. Definisi dari ilmu ekonomi konvensional yaitu studi tentang pilihan dalam pengalokasian sumber daya. Sedangkan di ilmu ekonomi Islam merupakan studi untuk merealisasikan maqasid atau falah dalam pengalokasian sumber daya. Permasalahan ekonomi dalam ilmu konvensional yaitu
kelangkaan sumber daya, dan tidak terbatasnya keinginan manusia. Sedangkan di ekonomi Islam yaitu realisasi atau penjagaan maqasid dan pencapaian falah. Dalam fokus studi ilmu konvensional yaitu menganalisis perilaku manusia dalam membuat pilihan dan keputusan alokasi sumber dayanya yang guna memenuhi kebutuhan dalam kerangka Islam. Dalam ilmu ekonomi Islam, fokus studinya menganalisis cara dan mekanisme pengalokasian sumber daya guna merealisasikan maqasid dan meraih falah. Selanjutnya ada ciri utama ilmu ekonomi konvensional, yaitu yang pertama ada sasaran studi, yaitu pertanyaan ekonomi yang berupa what, how, and for whom dalam produksi, permasalahan dalam konsumsi, produksi, dan distribusi, yang berarti pengalokasian sumber daya secara efisien dan pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, asal mula disiplin, yaitu di ilmu ekonomi konvensional, yaitu menganalisis perilaku manusia dalam membuat pilihan dan keputusan alokasi sumber dayanya guna memenuhi kebutuhan dalam kerangka Islam. Yang kedua ada ilmu ekonomi Islam, dilihat dari sasaran studinya, yaitu merealisasikan tujuan-tujuan ideal yang terkandung dalam maqasid atau falah. Selanjutnya dilihat dari asal mula disiplin, yaitu ilmu ekonomi Islam mempelajari bagaimana individu-individu dapat merealisasikan maqasid dan meraih falah, termasuk mempelajari perilaku individu dalam membuat pilihan atau keputusan dan menjelaskan jenis-jenis perilaku yang dibutuhkan. Selanjutnya ada ciri utama ilmu ekonomi konvensional, dilihat dari tujuannya. Ilmu ekonomi konvensional dalam tujuannya itu kesejahteraan manusia melalui pemenuhan kebutuhannya, sedangkan dalam ilmu ekonomi Islam tujuannya yaitu kesejahteraan manusia melalui pemenuhan maqasid dan pencapaian falah. Selanjutnya ada posisi ekonomi Islam dibandingkan ilmu ekonomi konvensional. Pada hakikatnya, ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu fikih muamalah. Ilmu ekonomi bersumber dari pemikiran manusia, sedangkan ilmu fikih muamalah bersumber dari petunjuk Al-Quran dan hadis yang diwahyukan kepada Nabi. Selanjutnya ada arti penting ekonomi Islam. Ilmu ekonomi pada dasarnya adalah ilmu tentang perilaku manusia, karena aktivitas ekonomi adalah aktivitas manusia. Maka analisis dalam ilmu ekonomi harus mendasarkan diri pada perilaku manusia. Ilmu sosial pada umumnya percaya bahwa perilaku manusia seringkali adalah rumit, tidak sempurna, terbatas, self-contradictory, dan unpredictable. Dalam studi kasus, contoh, ada seorang atlet bernama Yuda yang rutin berolahraga setiap hari untuk menjaga kesehatannya. Pada suatu pagi, saat Yuda sedang berolahraga, Yuda kemudian mampir ke tempat persinggahan yang mana di tempat tersebut ada tempat gelas es teh. Kemudian, Bapak yang berada di sana menawarkan es teh tersebut ke Yuda. Apabila utilitas diberi skala 0-10 dari minuman yang diminum, tentunya di minuman yang Bapak pertama tawarkan, utilitasnya adalah 10. Ketika minum gelas kedua, tingkat utilitasnya menjadi 8. Inilah yang disebut sebagai diminishing marginal utility. Setelah itu, apabila Yuda minum gelas ketiga, tingkat utilitasnya menurun menjadi 5. Dan gelas keempat utilitasnya 2 utilitasnya, dan apabila ada gelas kelima yang ditawarkan menjadi 0. Selanjutnya yaitu di manakah letak posisi ekonomi Islam? Aliran ekonomi mainstream yaitu ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi kapitalis menekankan pada konsep mencari untung sebanyak-banyaknya yang tergantung pada individu masing-masing dan peran pemerintahan yang minim. Sedangkan ekonomi sosialis di mana pemerintah memegang kontrol penuh dan masyarakatnya diperlakukan sama. Hal ini membuat negara-negara yang menganut sosialis mendapatkan penghargaan yang sama pada apapun yang diusahakannya untuk mencari penghidupan, sedangkan di negara-negara yang menganut kapitalisme, gap antara yang kaya dan yang miskin semakin besar.
Lalu di mana posisi ekonomi Islam berada jika dibandingkan di antara kedua ekstrem? Dalam ekonomi Islam sosialis, utilitas lebih dikedepankan dibandingkan utilitas pribadi, yang mana semuanya sama memiliki utilitas masing-masing yang sama. Skenario dan juga sesuai dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minum dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Selanjutnya ada kesimpulan. Di dalam membangun sebuah disiplin ilmu diperlukan pembentukan kriteria objeknya sebagai dasar acuan dalam membangun konsep yang mencakup definisi latar belakang, pengantar ekonomi Islam, pembahasan prinsip dasar, serta perbandingan dengan objek yang identik. Untuk merefleksikan isi hal tersebut, dapat dibuat dalam bentuk pertanyaan yang dengan menjawab pertanyaan tersebut dapat menyimpulkan apakah suatu objek kajian dapat menjadi bagian pembahasan dalam ekonomi Islam atau malah menjadi bagian dari ilmu lainnya.